Gaya bercinta favorit apa aja nih, Mak? Atau ya, nah yang penting bikin mata putih meremang. Ini apaan sih maksudnya, ya Allah. Welcome back to my channel. Channel NN Setiawan Family. Kita ngapain, Bi? Ini lagi perjalanan. Gak apa-apa, dengerin. Namanya juga lagi di mobil. Ini peralatan yang terbatas ya, guys. Lagi rusak. Nah, udah? Sudah. Oke. Jadi sekarang kita lagi perjalanan ke Puncak. Nah, kebetulan lagi ada acara sih dengan teman-teman di komunitas. Nah, sambil ngilangin boring, terus juga supaya di dalam perjalanan kita terasa nggak sepi selain dengerin musik juga. Jadi minggu lalu ada ini ya, apa sih? Ya kan kita sempat janji tuh, apa tuh? Kemarin tuh kan anniversary kita yang ke-8. Wow. Tanggal berapa nih? 14 November kemarin. Oke, Nah, terus kan 14 November. sempat mau bikin ala-ala giveaway gitu, so banget artis kan. Gak apa-apa, siapa tahu Iseng-iseng aja sih Nobadino, sebenarnya. Jadi untuk anniversary kita buka Q&A. Di mana tuh buka Q&A-nya? Di Instagram. Oke, ada beberapa yang masuk nggak? Atau nggak ada yang nanya? Ada sih, ada. Oh, ada yang beberapa yang masuk ya. Boleh. Jadi ini tanpa rekayasa, jadi Tanpa settingan. Belum settingan. Jadi kita Tanpa belum mikirin jawaban dulu. Jadi emang benar-benar belum mikirin jawaban. benar-benar natural. Natural. Mungkin bisa sedikit dilurusin kali ya, biar enak penontonnya. Asik. Oke, coba dari siapa dulu nih? Ini mapsnya nggak apa-apa ya dikeluarin? Nggak apa-apa, mapsnya nggak apa-apa dikeluarin. Ini acak aja atau urut nih? Acak aja deh, acak aja. Oke. Pertanyaan, ini aku janji nggak nyebutin siapa orang-orang yang nanya. Oh, tapi kan nanti mau giveaway, masa nggak Tapi kan disebutin kita nggak namanya? tahu siapa itu yang nanya, dari siapa, itu dari siapa. Oh iya, benar-benar pertanyaannya jadi nggak tahu ya dari siapa ya. Karena nanti yang kita undi namanya. Pertanyaan yang pertama. Apa tuh? Nanya apa tuh? Kapan anak ketiga nih, Dak? Kapan anak ketiga? Ini sih emang versi Mimi dulu deh. Nggak tahu ya, sebenarnya tuh emang kayaknya terlalu galau untuk galau ya dia. Enggak sih, bukan Kalau galau. enggak, sebenarnya sih kalau dari aku sih memang pengen penasaran banget, masih pengen punya anak laki-laki. Anak cowok. Pengen banget. Terus tapi kan kalau dari sisi Abinya tuh kayaknya ntar dulu, atau nggak ngerti deh gimana kalau Abi. Sebenarnya kalau misalnya ditanya, memang dulu awal-awal pengen punya anak 3, benar. Tapi setelah berpikir ulang, ya kita sih mau dikasih, alhamdulillah. Tapi kalau bisa sekarang ditanya jujur sih, mungkin 2 cukup. Karena punya anak itu bukan sekedar hanya membesarkan si anak, tapi juga kan selain pendidikan, makanan, kita juga harus memberikan kualitas hidup yang baik untuk anak. Nah, nggak bisa anak itu bawa rezeki ya, miring lagi deh. Iya sih, memang bawa rezeki, cuman mungkin untuk dalam waktu dekat sih better. Kalau pribadi sih pinginnya 2 dulu, sampai anak yang paling kecil udah bisa masuk minimal SD atau ya SD lah ya. Mungkin nanti baru kita bisa pikirkan, karena ya yang penting dalam punya anak itu, kita sebagai orang tua juga bisa menjamin kualitas hidup anak kita itu juga senang. Jadi supaya nggak ada perbedaan nih antara kakak-kakaknya dengan yang paling terakhir. Tapi memang bener sih, penasaran punya anak cowok kayak gimana biar seru gitu ya. Ini kan semuanya cewek dua-duanya. Tapi sih kalaupun memang pengen, kayaknya ya jangka waktunya ya ditunda sampai 2 atau 3 tahun lagi lah. Naura 4 SD tahun lah dulu ya. 4 Enggak lah, SD lah biar enak. Jadi jedanya kakaknya kuliah kan biar cepat istirahatnya. Iya. Ya udah, intinya tidak dalam waktu dekat, tapi ketiga pasti kita akan rencanakan. Oke, next ya jawabannya. Terus selanjutnya ini lucu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Apakah aku cantik?
Apakah Nah, ini yang buat tanya ini nih, pasti kamu cantik. Karena apa? Karena sebenarnya kamu itu orang pertama yang diincer sama Didik. orang yang diincer sama Abi? Pertama kali. Oh, oke. Yang di sekolahan. Siapa? Udah gak usah disebut namanya. Pasti kamu cantik. Ya? Nah, sebenarnya waktu sebelum nikah sama Mimi memang ngincer beberapa murid sih. Abi bilang dia orang pertama yang Abi incer, tapi karena mungkin dia nggak ranking 1 jadinya batal. Cuman ada 2 kemungkinan, yang nilainya nggak ranking 1 dan nilainya kurang, tapi mukanya cantik. Nah itu pasti makanya pertanyaan dia apa kok ya, cantik? Pasti cantik. Secret. Tapi dia memang cantik. Tuh ya, udah dijawab. Ya, cantik the best. Oke. Terus Pertanyaan ketiga. pertanyaan ketiga ya. Volumenya agak keras dikit kali ya. Kan alatnya ala kadarnya. Oh gitu. Menurut kakak untuk pengantin baru honeymoon penting gak sih? Honeymoon. Menurut Oke. Abi gimana? Honeymoon penting. Karena biar bisa malam pertama dan gak diganggu sama adik ipar. Karena nih ya, waktu nikah dulu 3 hari berturut-turut mau gitu. Apa sih? Mau gitu. Tapi adik iparnya karena saking akrabnya sama kita, jadinya bubuknya ikut nebeng dan bareng. Iya, karena memang adik kan masih kecil waktu itu kan si Bulan, jadi ya dia nempel terus. Ya tapi itu kan pengalaman kita. Tapi kalau pertanyaan memang buat Penting sih. mereka ya penting honeymoon itu penting honeymoon. Karena kan kita nyari suasana baru. Betul. Buat Pas setelah sah. Berdua bareng. Ya. Iya pokoknya Sensasinya kalau sambil honeymoon tuh beda. beda. Oh ya, intinya Jadi honeymoon cerita-cerita betul, gitu deh. honeymoon perlu. Tapi kalau buat di pandemik ya mungkin nyarinya yang benar-benar kayaknya bisa staycation gitu kalau memang takut ya. Jadi yang semua fasilitas di situ semuanya udah ada. Ya, betul. Karena yang penting bukan lokasinya sih. Yang paling penting dengan siapanya kita berhoneymoon. Dengan yang sah. Kalau nggak sah boleh nggak Pak? Jangan. Dosa. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tadi berapa tadi? Yang keempat berarti sekarang. Oke, keempat. Yang paling egois dan manja kira-kira siapa ya? Hah? Egois dan manja. Kalau egois? Kalau paling manja? Pada pasti wajar, ya. karena kalau laki itu memang egoisnya memang gede. Karena sudah memang kayak kodratnya ya. Jadi kayak Tapi kayaknya kalau yang parahnya kayak Abi cuma Abi doang kan? Iya sih. Cuman gini, prinsipnya seegoisnya kita, kemudian semarah dan seemosionalnya kita ketika kita punya suatu keinginan, jangan sampai suatu masalah itu di dalam pernikahan bertahan 2 atau 3 hari. Jadi kalau saya sih 2-3 hari itu udah terlalu lama. Jadi kalau kita punya masalah maksimal itu sehari, di keesokan harinya sudah kelar. Jadi supaya ya ngambek sama istri itu jangan lama-lama, karena nggak baik juga ngambek sama istri karena keegoisan kita, nggak bagus juga. Nggak karena bagusnya kenapa tuh? Nggak bagus apa nggak betah gitu? ya bukan nggak betah sih, maksudnya apa ya, jadi kalau kebanyakan ngambek, kebanyakan egois dan sebagainya, terus memaksakan, terus gak ada solusi, lama-lama akan mengurangi rasa cinta ya di dalam dada. Asik. Jadi yang egois saya, kalau yang paling manja Mimi. Tapi walaupun egois tetap nggak boleh lama-lama dan nggak boleh terlalu memaksakan kehendak sehingga membuat istri juga nggak nyaman. Itu penting. Dan menurut Mimi sih juga istri itu harus manja. Oh iya, jadi benar. kayak buat biar ya disayang sama suaminya. Tapi suami seneng kan kalau istrinya manja? Tergantung sih, kalau manjanya minta sesuatu yang berat kalau manja ya. ada maunya gitu. Ya. Pertanyaan nomor berapa? 5 ya berarti ya? Pertanyaan nomor 5. Hitungin aja deh. Ya udah, hitungin aja deh. Nomor 5 stop, Abi. Aduh, ini pertanyaannya males banget ya nyebutinnya, kayaknya bener-bener umur 18 tahun. plus. Apa pertanyaannya? Malu membacanya. Gaya bercinta favorit apa aja, Mak? Hah? Yang bikin Apa? Gak dengar. Apa? Deketin dong, biar dengar. Gaya bercinta favorit apa aja nih, Mak? Atau ya? Nah, yang penting bikin mata putih merah. Ini apaan sih maksudnya, ya Allah? Gak apa-apa, ini kan di YouTube ya. Jadi
memang ya yang penting apa ya, gaya bercinta paling favorit. Nggak, kita tanpa rekayasa, kita jawab bareng-bareng coba. Nggak mau. Oh, nggak usah. Yang penting gaya bercinta yang paling favorit ya. Yang penting sama enak udah gitu. Betul, sama-sama enak. Tapi kalau bisa dari belakang lebih enak sih. Maksudnya dari ke belakang mobil? Nggak, intinya sebenarnya nggak boleh kita ngomongin hal ranjang tuh di depan umum. Betul. Ya intinya kalau memang pertanyaan itu ya balik ke masing-masing, ya sama-sama enak ya aja, gimana didiskusiin bareng-bareng. Kalau Abi kayak bercinta paling favorit. Udah lanjut ya. Lanjut guys. Belum terjawab loh, berarti gaya bercinta favoritnya apa? Ya yang intinya sama-sama enak. Kita nggak boleh ngomongin semua gaya bagus. Yang penting sama-sama enak, positif, sama-sama enak, nggak ada yang terasa tersakiti. Ya, oke. Skip. Lanjut. Ini lucu. Pernah rebutan kulit ayam McD nggak sama suami? Yang ada aku ngasih ke dia. Ya, kalau rebutan kulit ayam enggak. Nggak pernah. Tapi kalau rebutan bayar, iya. Emang? Enggak, kayaknya enggak juga dibayar terus. Nggak pernah ngebayarin. Rebutan kulit ayam enggak, karena kebetulan saya pribadi sih ayam nggak begitu suka karena pecinta telur sih. Ya, aku juga nggak tahu kenapa saat ini kalau makan ayam McD, KFC udah hampir nggak pernah ya, Bia? Ya, paling anak. Iya, nggak. Jadi kita nggak pernah rebutan ayam McD. Oke, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Mbak Wanda, bagi resep gimana cara bikin dede cewek yang lucu dong. Balik lagi, cari posisi bercinta yang paling enak. Nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh ya. Pokoknya menurut aku tuh setiap anak kecil tuh lucu. Ya. Yang penting tuh sehat ya. Maksudnya dua-duanya sehat, semuanya lancar. Amin. Pokoknya ya emang pertama-tama sih sebelum nikah kepengennya punya anak yang lucu, yang gemesin. Semua titipan dari Allah tuh harus kita jaga dan harus kita syukurin apapun itu. Karena setiap anak itu unik. Betul. Ya, dan mereka punya keunggulan masing-masing lah gitu. Jadi gitu, yang penting nikah dulu, pasti punya dede lucu. Kemudian dikasih Allah, ya itu yang harus kita syukurin, harus kita jaga, harus kita rawat, dan tentunya harus kita bahagiain. Betul. Lanjut. Nih, kenapa sih Abi sama Mimi? Oh, jadi apa? Nanyanya apa? itu kenapa Abi sama Mimi? Kenapa sebut panggilannya Abi sama Mimi? Oh, kenapa Abi sama Mimi? Ingat nggak? Kalau dibilang kenapa, apa aja dulu nih? Apa dong? Abi lupa banget. Jadi dulu tuh waktu pacaran aku nggak tahu kenapa ya paling sebel dipanggilnya tuh yang. Dia dipanggil tuh yang. Say. Enggak, maksudnya maksudnya tuh kalau emang mau memanggil sayang, maksudnya kayak yang gitu, nggak tahu kenapa sebel banget, lebih baik dipanggil nama gitu. Jadi nggak tahu kenapa dulu tuh pacaran tuh kepengen banget punya panggilan nama ke cowoknya tuh yang Abi. Islami. Enggak sih, enggak. Oh, enggak. Iya, Abi kayaknya, tapi kalau Abi kan biasanya identiknya pasangannya sama Umi ya. Tapi Umi. kayaknya kok bukan Islami banget ya, kayaknya gue aja masih begajulan gitu. Jadi akhirnya Abi bilang mending Mimi aja kan gitu. Ya udah, jadi kayak ketemu, ya udah Abi Mimi aja. Jadi dari pacaran tuh sampai sekarang ya panggilannya Abi Mimi. Jadi Abi Mimi itu bukan karena pas udah nikah, tapi memang dari pacaran sampai nikah panggilannya ya udah Abi Mimi. Iya, betul. Next, pertanyaan selanjutnya. Ini kita udah masuk di Sentul. Kita lagi OTW ke itu ya, camping bareng sama teman-teman Expander. Pertanyaan berikutnya apa tuh? Bentar. Yang paling siapa nih? Paling apa? Uwu tahu nggak? Nggak tahu. Tuh kan kelihatan dia yang bukan. Mohon maaf ya maklum, ini sudah kepala berapa? Kepala 3, hampir 4. Jadi mohon maaf apa ya. Tuh? Uwu tuh kayak paling gemesin, paling kayak romantis, kayak enggak kayak gitu. Enggak. Banget jadinya jawabnya. Kayak romantis gitu loh. Ya menurut aku ya kayaknya Abi deh. Iya nggak sih? Maksudnya kayak contoh kayak waktu itu Abi tiba-tiba udah nyampe di depan kantor Mimi ngajak makan gitu loh. Kalau romantis sih enggak juga, pokoknya yang penting gimana ya?
apa ya, yang penting pokoknya kalau kita lagi pengen ngelakuin, ya pokoknya gini, selalu berusaha untuk menempatkan diri menjadi yang terbaik dan membuat pasangan kita itu bahagia. Jadi kalau dibilang romantis apa enggak, ya balik lagi tergantung penilaian dari orang lain. Tapi karena kalau saya sama istri, yang penting contoh, saya tiba-tiba punya waktu kosong, kemudian bisa jemput, ya saya jemput. Tapi kalau ditanya apakah itu romantis, ya biasa aja. Karena dari zaman pacaran, kalau namanya suruh jemput, itu paling sesuatu yang paling nggak suka. Nah, ketika suatu saat saya punya kosong dan pengen jemput, sebenarnya bukan pengen berbuat romantis, tapi ya memang pengen ketemu sama istri aja, kasih surprise gitu. Tapi kalau romantis sih nggak juga. Terus kalau misalnya lagi jalan-jalan, kadang kepikiran makan, cari tempat yang enak, itu bukan memang sengaja karena kita mau romantis. Mungkin jiwanya kali ya ke bawah romantis, tapi keseharian sih nggak ada tujuan ke sana sih. Jadi biasa aja. Mungkin dua-duanya saling ngisi aja lah. Jadi dua-duanya saling ngisi, yang penting bisa bikin seneng dua-duanya. Berarti yang paling paling ya dua-duanya bareng. Ini gitu. Enggak gitu. Ya, jadi dua-duanya paling Terus next, ada yang bilang nih, nggak mau nanya, cuma mau bilang happy ending aja, couple panutanku bahagia selalu. Oke, amin. Thank you very much udah ngucapin. Terus bilang couple panutan, sebenarnya sih nggak panutan banget ya, Bi. Maksudnya ya kita juga masih namanya belajar pasangan kok. Itu ya namanya kita juga masih belajar. Pasti kan belajar, pasti ada lika-likunya. Biasa. Tapi itu tadi tipsnya gitu. Kayak yang tadi pertama kali saya bilang, bahwasanya orang nikah itu kalaupun sedang marah, sebisa mungkin jangan berhari-hari. Kalau saya sama istri paling banter pernah sih 2 hari ngambek, tapi ya hari ketiga harus sudah case close. Karena kalau terlalu lama ya berbahaya juga buat sebuah hubungan. Apalagi kalau itu sifatnya berulang. Dalam agama pun juga nggak baik ya. 3 hari. Masih ada lagi pertanyaannya? Ada lagi. Bentar. Apa tuh? Ini udah nyampe KM berapa nih? KM 35. Still on the way. Seru juga ya bikin pertanyaan, jawab pertanyaan sambil jalan ke camping. Nih, selama ngejalanin jalan 8 tahun, ceritain traveling yang paling berkesan. 8 tahun menikah. Tahun ini, yang paling mengesankan. Yang paling berkesan. Oke, kita hitung 1, 2, 3 tanpa rekayasa ya. Sebut nama tempatnya yang paling berkesan. 1, 2, 3. Jogja. Bali. Ya, sebenarnya Bali sama Jogja jadi tempat favorit. Sebenarnya enggak sih, kalau Bali kan baru sekali. Ya, cuman itu traveling yang paling mengesankan. Dan kalian bisa lihat tuh ceritanya di vlog kita nih, di atas nih ada linknya nih. Nah, kalau Jogja sesuatu yang memang nggak akan pernah terlupakan. Kulinernya murah, tempat wisatanya banyak, kemudian buat anak cocok, dan apa ya, pokoknya kulinernya banyak lah. Karena kita berdua suka ngemil. Jadi traveling ya, kalau istri Jogja, saya sih Bali. Kalau Bali lebih cenderung karena faktor itu perjalanan yang luar biasa, karena kita pakai mobil, ngajak anak, orang tua, dan kita keliling Bali. Ya, lanjut. Oke. Mana nih? Ini agak panjang nih. Kalau Anda nikah di umur 19 bukan sih? Kalau salah maaf ya. Kalau benar aku mau nanya, kok apa nih, kakak yakin dengan umur di 19 tahun sudah menikah? Maksudnya intinya gimana sih bisa yakin nikah umur di umur 19 tahun? Ya, emang benar, emang benar aku nikah di umur 19 tahun. Ya mungkin kalau yang bikin yakinnya itu ya ketika ketemu sama Abi. Maksudnya ya mungkin kalau ketika nggak ada target juga harus menikah muda, enggak, karena memang aku tuh orangnya emang suka pacaran sih. Dia sampai temen tuh bilang tuh aku kayak pacar tuh kayak kereta api, nggak ada putusnya. Jadi emang nggak ada jomblo, sombong banget ya. Kalau dia sombong, dia nih adalah pacar nomor 28. 27 ya. Wah, keceplosan kan. Satunya siapa nih? Iya, masih 27 enggak. Jadi kalau umur usia nikah betul istri 19 tahun. Dan waktu itu saya sendiri umurnya 27 ke 28 lah. Ya bedanya 9, kita bedanya 9 tahun. Jadi umur bukan jadi patokan.
Karena menikah itu kembali lagi ke hati kita, kemudian ke ya keyakinan kita sendiri bahwasannya kalau kita udah siap, kenapa harus ditunda-tunda? Iya, jadi ya ketika di umur, ya mungkin ngepasin pas lagi di umur 19 tahun ketemunya sama suami ini, yang ngerasa dia ya cocok, keluarga juga cocok, suka, ya udah kalau emangnya jalannya seperti itu ya nggak usah ditunda-tunda gitu. Yang bikin yakin ya buat ya terus mau ngapain gitu, mau pacaran sampai berapa tahun gitu loh, kayak nanam dosa sih kalau ngerasanya gitu. Jadi ya kalau memang udah orang tua juga udah setuju boleh ya. Nah kayaknya seru nih ya pertanyaan nih tentang kayaknya 19 tahun. Nanti kita bikin vlog aja nih, cerita kenapa bisa yakin dan kenapa alasannya memilih kita menjadi pasangan sampai akhirnya kita menikah. Ya, boleh. Nanti seru ya? Nanti ikutin vlognya ya. Nanti lengkapnya kita bikin edisi khusus kenapa kita bisa jadi satu. Jadi satu maksudnya menikah. Kan dulu kan ini ada perjalanan gurunya jauh. Ya, ini muridnya nih. Udah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, siap. Oke. Kita udah sampai mana, Mi? Udah sampai mau keluar Ciawi. Kita perkiraan sampai jam berapa? Jam 2-an. Pertanyaan terakhir? Ada atau masih ada lagi? Masih ada lagi. Aduh. Kak, kalau HB itu apa? Nggak tahu. Hemoglobin. HB. Apa sih HB darah? Oh, hubungan badan. Oh iya. Yang suka sering ngajakin duluan siapa? HB siapa yang sering ngajakin duluan? Kenapa sih? Ngalir aja. Bohong. Oh salah ya? Mimi pernah ngajakin. Oh, enggak. Yang ngalir aja. Ya intinya kayak gitu sih, nggak ngajak ya. Pokoknya ya ini sih ngalir aja. Ya gitu. Jadi ngalir aja. Benar, ngalir aja paling benar. Ya intinya terserah ya mau ngajakin siapa, yang penting ya pokoknya kayak gitu mah suka-suka deh katanya. Aku nggak mau ngajak duluan, malu. Ya sih, jujur aja memang mengalir, tapi yang lebih sering jelas cowoknya. Iya. Lanjut. Bentar, ini udah. Kita ke puncak dari Ciawi. Ada lagi sini juga, paling suka gaya apa ndak? Tapi nggak spesifik gayanya tuh gaya apa? Gaya berenang, gaya tidur, atau gaya duduk. Kamu nggak spesifik, say, pertanyaannya. tapi ngerti sih arahnya ke sana ya. Gaya yang paling menyenangkan tadi sudah dijawab. Gaya apa aja dijabanin. Yang penting happy. Ya, yang penting happy. Next. Tipsnya apa, Bun? Bisa awet 8 tahun. Nggak boleh kalau lagi marah terlalu lama-lama, itu yang penting. Dan kalau menurut Mimi tuh selama kita berantem tetap apa ya? Karena berantem pasti ya. Tetap maksudnya tetap saling menghormati gitu, apalagi sebagai istri walaupun berantem ya, lo tetap harus menghormati suami gitu, tetap kayak misalkan tiap pagi nyiapin makan gitu ya, tetap harus nyiapin bajunya, makannya. Jadi ya walaupun berantem tapi kita tetap saling nggak yang parah banget gitu, maksudnya yang udah bener-bener cuek-cuek banget gitu ya. Gak bisa. Intinya ya salah satu memang harus menurunkan egonya kalau sama-sama ini. Ya betul. Nah, gitu. Jadi ya tiap hubungan pasti kan berantem, tapi ya kita harus saling menghormati lah, saling. Betul. Gitu deh. Yaps, pokoknya nggak boleh marahan terlalu lama. Dan paling penting juga, namanya udah berkeluarga ya, punya anak ya. Mungkin teman-teman suka ngeliat ya, aku sama suami sering pergi berdua ya karena memang me time berdua itu perlu. Jadi kayak ya, cari me time. Cari me time. Jadi yang bener-bener nyari suasana baru. Mungkin ada hal-hal yang memang perlu diobrolin berdua gitu. Mungkin kalau di rumah kan terganggu dengan emang situasinya memang harus seperti itu kan, kalau di rumah dengan anak, atau ada orang tua atau segala macam. Jadi ya memang me time berdua itu harus, dan itu kayak apa sih, menjaga hubungannya biar tetap harmonis. Ya betul banget. Next, masih ada? Aduh, udah main berapa gaya selama 8 tahun? Kok mundur Bi? Itu dia nggak bisa. Udah main berapa gaya selama 8 tahun? 3 gaya favorit. Emang
apa sih nih? Kayaknya Gaya berenang. Kalau gaya berenang aku suka gaya dada. 3 ya? Emang 3 ya? Ya, kalau aku sih favoritnya 3. 7, 8, 9, 10. Oh, Yang salah. favorit 3. Tapi kalau yang lainnya ya banyak lah. Ya jangan monoton juga ntar Bener. gosong. Betul. Jangan lupa dibalik. Next. Lanjut. Oke, ini pertanyaannya ini Abi sama Mimi suka jalan kemana kalau berdua? Halo? Kulineran. Kulineran sih yang pasti. Kita paling sering jalan-jalan berdua, nyari kuliner yang unik di suatu wilayah. Sama ya tadi Jogja kalau tempat lokasi wisata. Ya. Jadi ya alhamdulillah sih termasuk dibilang yang doanya dikabulin, memang saya beruntung ya punya suami yang suka kulineran juga. Jadi ya sama-sama pengen nyoba, wah ada tempat kayaknya enak di sini, kita harus ke sana gitu. Jadi ya sama-sama klop gitu. Lanjut. Gitu. Masih ada? Ada. Ini udah. Ini udah. Kayaknya udah deh, Bi. Udah, kayaknya itu aja. Udah? Sekarang kita langsung apa? Kan kemarin udah janji ya mau kasih Giveaway. giveaway ya. Tapi ya namanya giveaway ala-ala ya, mungkin cuma bisanya apa Bi, hadiahnya bagi-bagi pulsa aja ya. Ya, oke. Nanti kita pakai roulette aja. Nah, jadi tadinya kan pengennya tuh yang pertanyaan yang paling unik, tapi menurut aku ya biar ngerasa kayak adil. Jadi ya mending Karena semua komennya bagus. Iya, semuanya bagus. Ya intinya makasih udah Rayain, mau bertanya ya, juga buat Anif. buat Anif kita, buat konten kita. Oke, karena ini kan kebetulan macet nih, kita harus cari jalan alternatif untuk roulette-nya. Kita ini ya, kita tunda dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Oke. Thank you semuanya. Bye bye. Thank you. Bye bye. Stay tune ya. Udah sebutin Bye. nama-namanya. Nah, sekarang kita mau apa nih? Mau pilih yang buat 3 beruntung ya. Buat Q&A. Nah, sebutin aja ada siapa aja tadi? Ih, banyak. Banyak ya? Pokoknya, ini langsung kita undi aja ya, Iya. sambil Kelihatan di layar ya nanti ya. nanti kelihatan di layar. Langsung nih. Ya, langsung aja. Ini untuk yang ketiga dulu. Jadi kita ngambil ada 3 Pemenang. pemenang. Sebutin nggak? Sebutin boleh. Pulsa pertama dapat yang ketiga dulu. Yang ketiga. Yang ketiga. Dapat voucher 20.000 lah ya. 20.000. Untuk yang kedua 30 ya. 30.000. Yang pertama 50.000. Oke ya. Oke. Langsung diputar. Bismillahirrohmanirrohim. Ini untuk ketiga ya? Ya, ketiga dulu. Klik. Dari Nia. Oh, dari Mbak Nia. Mbak Nia. Thank you. Mbak Nia, thank you ya. Dapat 20.000. Lanjut yang ya. kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Shirley. Selamat ya, Cebol. Thank you Shirley, temen Bini ya. Pertanyaannya iya, dapat 30.000, lumayan ya buat nambah-nambah kuota. Oke, dan the winner Nomor 1. nomor 1. Jadi ini bukan karena terbaik dan tidak ya, karena semuanya baik. Tapi karena supaya ini kita bingung milihnya juga, kita roulette aja. Dan maaf ya pulsanya dikit. Nanti kalau misalkan ada lagi subscribernya udah banyak, makanya bantu promo. Bantu promo benar. Nanti kita akan kasih semangat bikin giveaway kayak gini ya Bia. Ya, dan insya Allah hadiahnya ya jadi banyak apa sih, sama-sama bagi apa? Bisa macam-macam. Ya. Maksudnya bisa bagi-bagi rezeki lah sama-sama. Ya. Next, terakhir. The winner. Bismillahirrahmanirrahim.
Jessica. Teteh, wah ini rezeki anak keempat teh. Selamat ya Teteh, dapat pulsa 50.000. Oh iya, buat bagi pemenang, jangan lupa kirim nomor handphonenya ke DM Instagram aku. Jadi yang memang udah bertanya harus wajib lihat YouTube ini, oke? Jangan lupa ditunggu nomor handphonenya di DM Instagram aku. Thank you ya semuanya. Terima kasih ya. Sampai ketemu di cerita yang lain ya. Next vlog kita. Oke, dadah. Assalamualaikum. Wah.